My hair look like so crazy. Halo guys, selamat datang di channel YouTube lagi. Hari Rabu, biasa vlog baru. Perkenalkan, nama aku Lina. Bagi yang baru ngeliat vlog aku buat pertama kalinya, aku selalu bikin video 2 kali dalam seminggu, hari Senin dan Rabu gitu. Jadi ditekan subscribe di sini buat ngikutin terus vlog-vlog aku ke depannya. Vlogku kali ini aku mau ngajak kalian untuk menanam tanaman dalam rumah. Tadi aku barusan ke toko bunga dan aku beli monstera. Kalian mau tahu monstera itu apa? Ini dia. Ini dia yang aku beli tadi. Monstera namanya dalam bahasa Swedia, tapi kalau bahasa Indonesianya kalau nggak salah apa tuh? Janda bolong. Sundel bolong deh. Janda bolong kali ya. Unik namanya ya. Jadi rencananya aku mau menanam ini dan aku juga mau ngeganti lidah buaya yang di sini karena sudah ya, aduh melepet banget, sudah sedih jadi harus diganti. Kalau yang lainnya aku rasa nggak perlu. Jadi ikutin terus vlognya sampai selesai. Yuk kita mulai aja. Ini tadi aku beli sekitar 129 crown atau sekitar 170, 80 atau 200 ribu. Bagus ya. Ya nggak terlalu besar, sedanglah ukurannya karena daun ini, tumbuhan ini monstera atau janda bolong ini gampang banget katanya perawatannya dan bisa cepat besar. Jadi bener-bener dia itu gampang untuk ditanam di dalam rumah. Tadi aku tanya sama florisnya. Jadi rencananya aku mau pindahin ke pot ini, pot tanah, karena lebih, aku kira tanaman lebih suka ya kalau di pot tanah daripada di plastik. Jadi aku pindahin. Ini tanah yang aku beli khusus toko bunga. Aku kira cukup. Tanahnya agak basah ya, jadi nggak perlu dibasahin dikit. Udah agak lembab tanahnya. Sekarang aku pindahin monstera ini atau janda bolong ke pot yang sudah aku siapkan tanah. Baru sekarang aku pindahin. Keras juga. Akarnya masih bagus ya, nggak keluar-keluar, jadinya nggak perlu dipisah tanahnya. Aku kurangin aja, terus aku pindahin. Biasanya aku itu ganti tanah di pot tanaman itu ya sekitar, ini kan has ya, biasanya tahun depan atau tergantung kebutuhan ya. Kalau misalnya akarnya udah mulai keluar-keluar, itu saatnya harus ganti tanah atau ganti tempat yang lebih besar. Sudah deh, selesai. Dan biasanya aku itu setelah aku tanam kayak gini udah perfect gitu ya. Terus aku biasanya siram air langsung
Dan aku juga spray daunnya biar fresh. Jadi katanya lebih bagus gitu. Menanam bunga itu asik ya, buat hiburan dan buat ya kita itu morbro istilahnya orang Swedia bilang, atau kita itu jadinya senang di rumah dan ada efek lah tanaman itu buat kesehatan jasmani, rohani mungkin ya, lebih ke rohani. Terus biasanya aku langsung siram kayak gini. Terus biarkan menetes sebentar. Biasanya aku taruh di sini biar dia menetes bener-bener. Jadi nggak busuk akarnya. Seperti kalian lihat airnya mulai ngalir kan. Jadi dia itu jangan langsung dikasih alas pot ya, karena biar menetes bener-bener, biar nggak busuk akarnya. Yang aku dikasih tahu orang yang pandai nanam-nanam gitu. Jadi kita biarkan sebentar ya. Sekarang aku mau ngajak kalian untuk ngeganti aloe vera atau lidah buaya ini yang menurut aku kemarin aku itu sempat jemur di luar, terus lupa karena aku kerja, lupa masukin, terus karena matahari kali ya, jadi dia itu jadi begini pas bulan lalu. Seperti yang aku bilang tadi, aku itu sebenarnya waktu beli kecil banget, seperti ini deh kecilnya, di IKEA di kota Örebro. Terus besar, terus kemarin itu waktu bulan lalu karena aku tuh kerja ya, aku lupa masukin ke dalam rumah sebelum aku kerja. Jadi dia itu di luar berjam-jam di bawah sinar matahari. Jadi akhirnya menjadi kering kayak gini. Karena aloe vera itu nggak boleh terlalu panas, bukan kayak kaktus ya. Jadi bener-bener aku sempat aduh ini harus dibuang atau enggak. Jadi tapi akhirnya bisa diselamatkan dan aku sekarang mau ganti tanahnya biar lebih sehat lidah buayanya. Dan aku juga pakai pot yang sama yang tadi aku pakai di Monstera, tanaman Monstera. Jadi sekarang tinggal aku ganti, aku masukin tanah dulu. Asik loh ya nanam kayak gini, apalagi kalau lockdown, biar ada hobi gitu. Aku dengar-dengar di Indonesia udah mulai, karena sejak lockdown ya, jadi tanaman itu ada tanaman tertentu yang bener-bener lagi viral ya. Aku dengar itu janda bolong sama yang kayak snake yang panjang-panjang kayak gitu, apa lidah mertua ya. Tadi aku sempat lihat lidah mertua di tanaman yang aku mau beli tadi, cuman aku bilang oh mungkin bentar aja. Jadi aku pisahin tanah yang lama. Kalau nanam kayak gini dalam rumah itu memang ya berantakan ya, tapi nggak apa-apa, asik juga aku bilang. Jadi seperti ini aku buang tanah lama ini. Terus katanya kalau mau digunting yang kering-kering gitu bisa digunting di tengah kayak gitu. Ini juga udah mulai ada anaknya nih, cepet ya, jadi bisa berkembang biak. Di Kalimantan, di tempat aku lahir, itu ngetop banget loh minuman lidah buaya. Kalau kalian pernah Kalimantan Barat, itu banyak banget. Tapi emang lidah buaya itu kita tahu semua kalau bener-bener
bermanfaat banget ya. Sekarang aku isi pot ini dengan tanah baru. Aku isi dengan tanah baru. Kalau di Swedia itu kita itu banyak nanam di dalam rumah ya, karena cuaca juga dingin. Kalau pas musim summer mungkin kita bisa nanam-nanam di luar, tapi sekarang udah tanaman juga mati kalau di luar. Dan ternyata nggak susah ya nanam pohon di dalam, untuk dalam rumah gitu, subur juga. Biar rata tanahnya, agak susah emang daunnya nih. Ya cukup kayaknya. Terus seperti yang aku lakukan, sama aku siram dulu gitu, terus aku biarin sebentar biar airnya netes. Selesai deh, gampang kan? Mungkin yang ini harus kupotong ya. Jadi inilah rutinitas aku, gimana aku ngerawat ya. Nggak terlalu expert banget sih aku soal bunga, masih belajar ya. Karena asik juga sih aku bilang nanam-nanam gitu, nanam. Jadi aku pendekin, aku potong yang jelek-jelek. Seperti ini juga aku biarkan sebentar kayak gini, biar dia benar-benar menetes. Masih ada air tetesannya, jadi aku biasa biarkan itu sekitar, ya bebas sih, paling sekitar 30 menitan, terus udah aku taruh di tempat asalnya. Yang aku siram ini, semprot ini adalah cabai rawit, agak-agak hidup segan mati tak mau istilahnya. Tapi mudah-mudahan aku udah ganti tanahnya, semoga dia survive. Iya, aku juga pengen cerita kalau ini tanaman ini adalah tanaman yang khusus di luar pas musim summer. Tapi karena sekarang udah dingin, kalau di luar dia itu bisa mati. Jadi aku masukkan ke dalam rumah, tapi dia ini nggak boleh kena matahari, harus di tempat yang gelap. Istilahnya nggak langsung kena matahari, lampu sih nggak apa-apa ya. Terus disiram hanya sebulan sekali, karena kalau nggak bisa mati dia. Dan aku dikasih tahu sama teman, katanya ini kalau misalnya kamu lakukan seperti yang aku cerita tadi, itu bakal bisa bertahan sampai summer tahun depan, jadi nggak perlu beli. Jadi kita buktikan ya. Kalau ini masih, biasanya aku buat gunting-gunting ini
daun-daun yang kering-kering kayak gini. Ini juga harus disiram, disiram juga masih basah, jadi nggak perlu dulu. Biasanya aku itu kalau nyiram bunga itu seminggu sekali ya, jadi nggak terlalu sering. Kalau terlalu sering juga nggak terlalu kering sih ya. Kalau di Swedia itu kan dingin negaranya ya. Bagus kan? This is my janda bolong. Atau bener nggak namanya janda bolong? Tanaman yang lagi ngetren dan gampang banget perawatannya. Dia itu seneng banget di dalam rumah, jadi gampang. Jadi monstera ini aku taruh di sini ya, karena tempat ini yang paling pas deket cahaya matahari. Dia harus ada sedikit kena cahaya matahari, jadi nggak terlalu gelap kayak gitu. Tempat yang tadi di situ terlalu gelap. Aku rencananya sekarang mau ngemetik bunga mawar yang nggak terlalu lama sih. Mereka bisa bertahan karena semakin hari itu semakin dingin. Jadi ini sisa-sisa bunga mawar di musim ini deh. Jadi daripada mati dan kering gitu, mending aku potong untuk hiasan. Gimana, bagus ya? Biasanya aku petik, terus aku masukin ke dalam gelas kayak gini. Lumayan loh, berapa hari tahan. Jadi ini aku rencananya mau taruh di sini. That's it. Gimana guys, sudah ngikutin vlog aku sampai selesai? Ritual atau yang biasa aku lakukan buat ngeganti tanah di tanaman gitu, dan apa aja yang aku lakukan, nggak terlalu udah susah sih ya, standar lah, semuanya bisa, nggak perlu ada keahlian tersendiri. Terus aku juga ya kayak gini, mau mawar di luar itu aku mau nunjukin ke kalian, tapi karena hujan takut kameranya basah, jadi masih banyak lah bunga-bunga mawar yang biasanya aku petik, daripada mubazir ya, karena semakin hari semakin dingin. Tadi pagi itu udah mulai -1, jadi sebentar kita itu di sini sebentar lagi, nggak terlalu lama lagi udah mulai deh musim salju, karena di bagian utara di Swedia itu udah mulai turun salju kemarin katanya, premier gitulah salju gitu. Jadi guys, gimana, gitu aja vlogku tentang ngikutin aku, apa yang aku lakukan untuk ngeganti pohon atau tanaman. Simple, nggak susah, mungkin bisa sedikit memberi inspirasi. Kalau misalnya nanam-nanam kayak gitu asik juga dan ngebuang stres ya, dan mengisi waktu di rumah kayak gitu. Seperti kayak gini, kalau ada misalnya tanaman di luar, nggak usah ragu dipotong atau digunting dikit untuk ngiasin di meja kayak gini. Jadi aku kurang suka bunga plastik. Kalau mawar-mawar gitu, tapi semuanya sih ada selera ya. Aku suka yang real, yang bunga mawar gitu. Dan kebetulan aku banyak banget di pekarangan, jadi bisa ngambil kapan aja, jadi nggak perlu beli. Oke, semoga kalian suka vlognya yang aku bikin kali ini. Sampai jumpa di vlogku selanjutnya. Jadi jangan lupa seperti biasa, di subscribe dong
buat ngikutin terus vlog-vlog aku ke depannya tentang hal yang aku anggap menarik dan unik tentang Swedia. Semoga kalian suka. Take care dan tetap jaga distance, jaga jarak, cuci tangan sering-sering karena masih corona atau COVID-19 ini masih merajalela di mana-mana dan aku dengar makin banyak. Jadi seperti biasa, take care, lebih ya sadar sehat lah. Dan sampai jumpa. Dah.